cara Anda bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Cara pertama, Anda bisa mengalaminya dengan cara yang luar biasa. Dan yang kedua, Anda bisa mengalaminya dengan cara yang sangat unik. Ingat Herodes di Kisah Para Rasul? Ketika Herodes bertitah bagaikan malaikat Allah, rakyatnya berkata, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan karena ia tidak menghormati Tuhan, ia mati ditampar malaikat. Ingat Kisah Para Rasul 5? Anda ingat pasangan yang berbohong kepada Roh Kudus? Anda mungkin berpikir semua hal itu hanya terjadi di perjanjian lama. Tidak, ini semua di perjanjian baru. Tuhan adalah Tuhan. Karakternya tidak berubah. Ia berdaulat, ia tidak tergoyahkan, dan ia memiliki standar yang sangat tinggi. Kemudian, apa yang terjadi pada Musa? Setelah 40 tahun diasingkan, dia harus kembali ke tempat ia berasal. Anda kembali dan harus merangkul orang-orang dari tempat Anda berasal. Hal yang sangat, Anda ingat Yakub, dia lari dari Esau, dia harus kembali. Dan dia harus bergulat dengan Tuhan dan dia menjadi sebuah bangsa. Dan Tuhan melakukan hal yang sama dengan Musa dan dia berkata, Musa, kamu akan kembali kepada orang-orangmu. Dan kita melihat Musa memberikan 6 alasan kepada Tuhan. 6 alasan. Salah satunya, ia tidak tahu identitasnya. Siapa aku sehingga pergi ke sana? Identitas. Ini adalah hal terpenting yang perlu Anda pahami. Jika Anda seorang pembawa perubahan, Anda harus tahu siapa Anda. Ini yang saya ajarkan di Dream Divergence. Anda harus tahu siapa Anda, siapa saya. Daud berkata, siapa aku sehingga engkau memperhatikanku? Siapa aku sehingga aku dapat menikahi putri raja? Luar biasa, itulah yang dikatakan Daud. Ingat ketika Yesus di padang gurun puasa selama 40 hari? Apa hal pertama yang iblis katakan ketika ia mencoba Yesus? Jika engkau anak Allah. Hal pertama yang iblis serang adalah identitas Yesus Kristus. Jika engkau anak Allah dan antikristus di dunia menyerang identitas Yesus. Bukan dia seorang nabi, bukan dia seorang gila. Itulah dia. Dia adalah guru yang baik. Dia adalah nabi palsu. Itulah dia. Dan Yesus bertanya pada Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Kristus, engkau Mesias, engkaulah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Katanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Anda butuh pewahyuan dari Tuhan untuk benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Yesus Kristus. Dan Anda bertanya, siapakah saya? Lihat, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, itu dimulai dari hidup Anda sendiri. Itu yang saya katakan, atur diri Anda terlebih dahulu. Jika Anda tidak dapat mengaturnya, jika Anda tidak dapat mengatur situasi Anda, kondisi hati Anda dengan Tuhan, tidak dapat mengatur keluarga, Anda tidak dapat mengatur apapun. Anda melakukan hal yang sangat buruk. Itulah sebabnya mengapa banyak ayah dan suami dan orang tua yang gagal dalam keluarga, membina keluarga. Dan mereka harus tinggal bersama sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai ayah, siapa saja di sekeliling mereka. Hidup dalam ketakutan. Saya kenal beberapa wanita yang menjadi korban. Hidup dalam kekerasan, kecemasan, kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka tidak tahu cara mengatur diri mereka. Cara menjadi dewasa. Caranya menjadi wanita yang mandiri. Kepemimpinan dimulai dari diri Anda. Kenali dulu identitas, mulai mengatur hidup Anda. Jika Anda tidak dapat mengatur hidup Anda, bagaimana Anda bisa mengubah dunia? Jika Anda tidak bisa mengontrol apa yang Anda lihat di internet, bagaimana Anda membuat perubahan? Dimulai dari diri Anda. Ia berkata, siapakah aku? Katakan, siapa aku? Mungkin sebagai tugas Anda dalam beberapa minggu ke depan, Anda harus mencari tahu siapa diri Anda. Tahun ini cari tahu siapa diri Anda, siapa saya. Tanyakan pertanyaan itu. Apa yang saya inginkan, kemana saya akan pergi, bagaimana hidup saya. Yang kedua adalah tidak mengenal siapa Tuhan. Jika mereka bertanya pada saya, siapakah Anda sebenarnya? Apa yang akan saya katakan, siapa yang mengutus saya? Siapa yang mengutus saya? Siapa Tuhan? Siapa yang mengutus saya? Kita tidak mengenal siapa Tuhan.
Dan Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 3, ia berkata, aku adalah aku mengutus kamu. Tahu artinya? Aku adalah aku. Dalam bahasa Inggris tidak adil berkata aku adalah aku. Artinya ia selalu ada. Sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini bukanlah pengertian bentuk waktu ini. Karena tertulis aku adalah aku. Struktur ini berbeda dalam bahasa Ibrani. Aku adalah aku artinya selama-lamanya. Berapa tahun untuk menghitung selamanya? Berapa lama waktu di keabadian? Itulah Allah. Selamanya. Selamanya. Selanjutnya, takut dengan sesama. Poin ketiga, jika Anda tidak tahu siapa Anda tidak tahu siapa Tuhan, maka Anda akan takut dengan sesama. Jika Anda tahu siapa diri Anda, jika Anda tahu siapa Tuhan, Anda tidak akan takut dengan sesama. Jangan takut pada manusia. Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya, tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Dan muncullah kekhawatiran dan rendah diri. Musa berkata kepada Tuhan, poin keempat, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun tidak. 5. Mendiskualifikasikan diri. Sebab aku berat mulut dan berat lidah, tetapi Tuhan berfirman, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Dengar, ini untuk Anda semua. Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Beberapa dari Anda duduk di sini dan Tuhan memanggil Anda menjadi pengkhotbah. Beberapa dari Anda duduk di sini dan Tuhan memanggil Anda menjadi nabi dan rasul. Dan respon Anda, apa yang akan saya katakan, apa yang akan saya lakukan. Tuhan berkata, pergi. Aku akan mengajari apa yang harus engkau katakan. Pergi dan buka mulutmu. Aku akan lakukan bagianku. Yang keenam, ketidaktaatan. Inilah yang membuat Allah sangat marah. Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tapi Anda harus tahu, ini tidaklah mudah. Pergilah ke Gedung Putih, pergilah ke istana, bicaralah pada Firaun, sapalah dia, hai. Itu tidak akan berhasil. Dia seperti berkata, ya ampun, bukankah sudah cukup hidup ini bagi saya? Hanya bersama keluarga di sini. Tinggalkan saya, utus orang lain. Salah satu rabi besar atau seseorang yang tahu segalanya. Ya, Musa menulis kitab Taurat. Itu belum ditulis di masa itu. Anda bisa merasakan ketakutannya. Ia harus menghadapi ketakutannya. Dan Tuhan berkata, aku berserta engkau. Dan Tuhan berkata malam ini, apa yang kita lakukan di sini? Informasi, pewahyuan, penerapan. Ya, penerapannya, pewahyuan dan penerapan harus bersama. Apapun yang Anda lalui, Ia selalu beserta Anda. Tidak peduli sebanyak apa kelemahan Anda, Ia menyertai Anda. Sekeras apa cobaan yang Anda alami, Ia menyertai Anda. Ia akan membawa Anda. Ia akan menjaga Anda. Yang harus kita lakukan adalah percaya. Yang harus kita lakukan datang padanya. Ada perubahan di sini. Anda perlu mengubah tujuan Anda. Perlu mengubah tujuan Anda. Dan Tuhan mengubah tujuan Musa untuk tujuan ilahi bagi sebuah bangsa. Dalam semua itu, apa yang Musa rasakan? Ia tidak dipercaya. Ia mendapatkan komplain dan mereka menggerutu. Ia bekerja sangat keras, sangat letih. Yitro, ayah tirinya, mengajarinya delegasi. Lihat, Anda bisa menemukan semua tentang kepemimpinan di Keluaran. Dan Musa nantinya menghadapi di kitab-kitab lainnya, yaitu iri hati, gosip, dan fitnah. Miriam dan Harun mulai memberontak terhadap Musa karena istri Musa orang Kus. Dan Musa seorang Lewi, dan Musa tidak menikah dengan seorang Lewi. Ada perbuatan rasis di sini. Karena ia menikah dengan wanita Kus, Musa harus berurusan dengan mereka. Oposisi Korah bin Yisar. Ya, pengkhianatan.
keras kepala. Ia bahkan menghadapi perang fisik. Dan Anda harus ingat bahwa bangsa Israel tidak pernah berperang sebelumnya. Mereka bekerja di bidang pertanian. Ingat ketika Yusuf membawa keluarganya, apa yang dikatakan? Mereka beternak domba. Itu pekerjaan mereka. Tapi Musa dalam hidupnya, ia bahkan memenangkan perang. Kadang Tuhan akan membawa kita ke suatu tempat, tapi sebelum itu Tuhan akan membawa kita ke banyak hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Supaya ia bisa membawa Anda ke tempat yang tidak pernah Anda pikirkan. Dan lagi saya katakan, Tuhan akan membawa Anda, tidak peduli umur Anda harus buang jauh-jauh hal tentang usia dalam pikiran Anda. Karena yang kita bicarakan Musa yang berusia 80 tahun, yang seharusnya sudah pensiun 10 tahun lalu. Dan Tuhan berkata, tidak hanya harus berhadapan dengan Firaun, ia juga harus naik turun Gunung Sinai. Dan 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang mengikutinya. Itu perasaan yang sangat aneh dan tidak nyaman. Dan orang-orang datang kepadanya, 2,5 juta orang ini bertanya di mana air, di mana daging, di mana makanan. Bisa Anda bayangkan jika itu saya umur 80 tahun dan saya dibawa ke sebuah sumur, saya akan hidup dan mati di sana. Saya tidak ingin tinggal bersama orang bau. Apakah Anda pernah berpikir tentang hal-hal yang aneh seperti saya berpikir apa yang dilakukan oleh 2,5 juta orang ini ketika mereka ke kamar kecil? Sungguh, seluruhnya, kebersihannya Tuhan memberikan semua yang mereka butuhkan. Semua yang mereka butuhkan, mereka seperti bayi. Dan Musa memimpin 2,5 juta bayi, hampir 2,5 juta bayi. Dia melakukannya. Apakah dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku yang melahirkan mereka semua? Inilah yang dia katakan, bawa aku. Orang-orang yang dibawa ke tempat itu jauh lebih banyak dari jumlah di gereja ini. Ibadah kita saat ini hanya sekitar 70 orang setelah pandemi. Saya tidak tahu yang akan saya lakukan. Saya memiliki 7 juta pengikut di Facebook dari berbagai bahasa. Dan setiap hari ini 1.000 orang. Kadang saya berkata, Tuhan, tolong urus mereka. Saya tidak dapat mengurus orang-orang ini. Itu semua tentang orang lain. Orang yang menyakiti kita, membuat kita frustasi, membuat kita menyerah untuk hidup. Iblis menggunakan orang lain untuk menjatuhkan kita. Jadi, jika tidak ada siapapun dan jika Anda berada di padang gurun sendirian, Anda pasti akan berpikir tentang beberapa orang. Tidakkah Anda sadar bahwa Anda sekarang itulah tandanya Anda sedang mengalami keletihan. Jika Anda sedang letih, Anda akan berkata, saya hanya ingin pergi. Terkadang saya berkata, saya hanya ingin pergi ke puncak gunung. Saya ingin pergi ke suatu tempat, sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Tidak ada siapapun, hanya sediakan air saja. Tapi ketika Anda ke sana, Anda akan berpikir karena iblis mulai membuat masalah bagi Anda. Dan iblis akan beritahu, ingat ini dan itu, apa yang diucapkan. Sangat tidak berpengertian dan tidak sopan. Itulah mengapa Alkitab pikirkan semua tindakan. Ini bukan tentang padang gurun, ini bukan tentang gunung. Ini tentang membebaskan pikiran yang terbelenggu. Ada hari-hari di mana saya mengasihi ibu mertua. Ada hari-hari di mana saya menjaga kasih saya pada ibu mertua. Itu membebaskan pikiran yang terbelenggu. Ada hari di mana saya mengasihi suami saya. Ada hari-hari di mana saya mengasihi suami saya. Saya menjadi kebarat-baratan setiap harinya. Tapi puji Tuhan, saat saya di Tennessee saya membeli tatakan gelas bertuliskan, Tuhan memberkati hatimu. Musa sudah melewati penentangan, pengkhianatan, perang. Roh yang penurut, api yang membakar semak. Dan konsekuensi dan juga kegagalan. Ia bukanlah pria yang sempurna. Ia tidak
melakukan semuanya dengan benar. Kadang kita akan belajar sesuatu melalui pengalaman. Musa belajar banyak hal karena pengalaman. Dia disertai hikmat Allah yang supranatural. Kadang kita berkata, Tuhan, baiklah aku berserah pada ceritamu dibanding ceritaku. Aku berserah pada rencanamu dibanding rencanaku. Aku berserah pada jalanmu dibanding jalanku. Jadi Anda harus benar-benar berserah. Karena tanpa berserah tidak ada ketundukan. Tanpa ketundukan tidak ada ketaatan. Dan Alkitab berkata bahwa Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kecuali satu hal. Satu hal, ya, Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan padanya. Bisa Anda bayangkan hidup yang penuh ketaatan dan ia adalah orang yang paling rendah hati di bumi. Ketika Anda melihat kepemimpinannya di Taurat dan semua pengikutnya datang, semua suku datang ke hadapannya dan mendesak Musa. Hal pertama yang Musa lakukan, apa itu? Apakah itu? Iya, itu benar. Ia bersujud. Ngomong-ngomong, siapa yang menulis buku bilangan yang berkata bahwa Musa adalah orang yang paling rendah hati di bumi? Pernah Anda berpikir itu? Ya, tapi ya Tuhan berkata padanya, tuliskan Musa. Dan dia menulisnya. Dia menulisnya bukan? Musa adalah orang paling rendah hati dia merasa, benarkah? Wow, terima kasih. Itu membingungkannya. Hal itu membingungkannya. Saya bangga jika disebut wanita paling rendah hati di bumi. Sangat manusiawi. Anda bisa mengerti ketika Anda membaca kitab ini terasa sangat supranatural tapi juga sangat manusiawi. Ini sangat ilahi. Tapi sangat berhubungan dengan kita. Dan Anda bisa mengerti karakternya. Dan ketika Anda mengerti karakter dan budayanya, Anda bisa memahami firman Tuhan lebih baik. Karena ia berurusan dengan bangsa ini. Itu mengingatkan saya dengan kisah tentang deodoran saya. Iya, orang-orang ini berada di padang gurun. Mereka memakai pakaian yang sama setiap hari. Ya, tapi mereka harus belajar semuanya melalui pengalaman. Kadangkala kita ingin memulai sesuatu. Dan ini adalah poin paling menyeramkan untuk dimulai. Anda tahu Tuhan memanggil Anda. Anda tahu di mana gairah Anda. Anda tahu semangat Anda sangat membara, tapi Anda belum juga memulainya. Kenapa? Karena ada halangan, karena ada yang menentang, karena ada kekhawatiran, karena Anda tidak mengenal diri Anda tidak mengenal siapa Tuhan sebenarnya, dan Anda tidak mengenal potensi Anda. Anda tahu apa itu potensi? Potensi adalah sesuatu yang sedang Anda kandung. Ya, seseorang yang sedang mengandung belum menjadi ibu, tapi calon ibu. Karena Anda punya kandungan dalam diri Anda, yaitu potensi Anda. Jika Anda tidak pernah melahirkan bayi itu, potensi itu tidak akan pernah berkembang. Dan itu terjadi kepada banyak-banyak orang di dunia. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu tanpa rinciannya, karena itu terjadi hari ini. Tuhan memberi visi dan mimpi 3 tahun lalu, dan saya mendapat kesempatan untuk bicara kepada seseorang. Saya bicara dengan seorang yang jenius, seperti komputer pintar zaman sekarang. Seperti itulah kepintarannya. Dan itu adalah pertemuan ilahi. Dan saya bicara tentang ide itu. Dan saya tidak terlalu peduli jika orang lain melakukannya, karena saya tidak terlalu mengerti 3 tahun yang lalu. Saya tidak punya orang-orang yang bisa melakukannya. Ini sangat besar, terlalu banyak. Tapi saya punya semua rincian, semuanya, setiap bagiannya. 3 tahun sudah tidak ada yang mengerjakan. Dan visi itu mulai menghantui saya. Dan itu semuanya berkaitan dengan Injil.
Tapi saya memiliki hal yang luar biasa. Seperti mesin, saya merancangnya. Ya, dan merubah semua persamaan orang ketika menerima Injil. Tapi saya tidak bisa berbuat lebih jauh dari itu. Tapi tahun ini saya siap. Dan saya tidak perlu menunggu dan hal ini mulai menghantui saya. Begini cara mengetahuinya, jika itu ide bagus akan datang dan pergi. Tapi 3 tahun kemudian dan 3 tahun berlalu itu terus menghantui saya. Dan saya tidak bisa menyerah. Jadi minggu yang lalu saya coba bertemu dengan orang yang sangat-sangat penting itu. Sangat banyak lapisan-lapisan untuk berkomunikasi dengannya. Saya berkata, Tuhan, jika saya berkenan kepadamu dan jika itu adalah visimu, Tuhan akan mewujudkannya. Dan hari ini hal itu terjadi. Hari ini saya menelpon orang itu. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya mengatakan kepada orang itu, ingat saya 3 tahun yang lalu, sebelum saya mengatakan apa-apa dia berkata, saya ingat semuanya. Semua yang Anda katakan. Tapi saya sangat sibuk sehingga saya tidak bisa melakukannya sendiri. Dan saya berkata, Anda tertarik untuk melakukannya dengan saya? Dan dia berkata, iya. Dia berkata, kita akan bermitra dalam hal ini. Anda akan melakukannya, kami akan mendukungnya, dan kami akan menyediakan semuanya. Semuanya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu, ini akan menjadi hal terbesar yang akan kita lakukan, dan itu akan bergulir sangat cepat, mulai saat ini. Sejak Rasul Paulus dan Yesus untuk memulai kebangkitan besar sampai ke ujung dunia. Tapi saya ingin beritahu Anda, itulah potensi yang saya rawat selama 3 tahun. Dan saya masih membawanya sampai berhasil dieksekusi. Sampai itu terlahir, saya membawanya. Tetapi saya ingin membawanya kepada Anda. Ini bukan tentang saya memiliki visi, tidak. Malam ini adalah tentang Anda. Apa potensi itu dalam diri Anda? Apa yang ada di dalam diri Anda dan apa yang menahan Anda? Latar belakang Anda, keadaan keluarga yang tidak sempurna, jenis kelamin, warna kulit, apa yang menahan Anda? Apakah kesaksian Anda tidak sebaik orang lain? Apakah Anda tidak memiliki ayah seperti Billy Graham? Apa yang menahan Anda? Apakah keuangan? Dan saya katakan, uang adalah hal termurah yang dapat menghalangi Anda dari visi Tuhan. Uang akan selalu seperti itu, di mana Anda tidak dapat menentang orang yang memberikan $1,000 setiap kali dia datang. Dan omong-omong, jika Anda penasaran, dia terus memberi Anda. Anda akan terkejut betapa banyak orang ingin mendengar kebenaran. Anda akan terkejut, Anda akan menemukan kebenaran. Kebenaran akan membebaskan Anda. Kebenaran memiliki kekuatan untuk membebaskan. Berapa kali saya beritahu bahwa mereka diguna-guna dan mereka dibebaskan. Mengapa? Anda akan menemukan kebenaran. Kebenaran akan membebaskan Anda. Tapi Tuhan bicara kepada Anda malam ini. Usia Anda semuanya, urutkan malam ini apa saja yang membuat visi Anda menjadi tidak mungkin di sebuah buku. Semuanya untuk visi itu. Dan Tuhan berkata, inilah moto saya, mungkin Anda ingat. Mulailah bergerak. Jangan terlalu takut untuk melangkah. Saya ingin memberi Anda apa yang Tuhan berikan kepada saya bertahun-tahun lalu. Bebaslah untuk melakukan sesuatu tanpa rasa takut. Terkadang Anda berjuang terlalu banyak dalam pertempuran batin seperti Musa. Dan Anda menghabiskan energi emosional yang sangat banyak. Ketika ada potensi dalam diri Anda perlu menggunakan energi Anda, kekuatan untuk mendorong, bernafas dan mengeluarkan bayi. Dorong ia keluar. Saya melihat orang berjuang dengan hal remeh. Mengapa Anda mengatakan ini, menulis ini untuk saya, melakukan ini untuk saya? Tidakkah Anda lihat jika dibandingkan dengan kekekalan, jika dibandingkan dengan jutaan dan miliaran jiwa yang hilang,
apa yang Anda bicarakan sekarang adalah sampah. Bodoh. Bodoh. Bisakah Anda keluar dari diri Anda sendiri dan tidak menghabiskan pikiran Anda untuk hal remeh dan mulai mengembangkan potensi Anda? Karena mungkin Anda tidak punya waktu 10 tahun lagi. Mungkin Anda tidak punya waktu 5 tahun lagi. Tapi Anda tahu kabar baiknya adalah Allah telah melakukan segalanya kepada Yesus Kristus dalam 3,5 tahun. Jika Anda berserah pada kehendak Allah, keras kepala dan kesombongan Anda, apa yang bisa Dia lakukan dalam hidup Anda di dekade berikutnya? Bukankah itu layak? Hamba Tuhan itu naik turun Gunung Sinai untuk menikmati hadirat Tuhan dalam usia 80 tahun, ratusan tahun. Berurusan dengan semua orang yang keras kepala, kaku, orang yang suka menggerutu, orang yang suka mengeluh, orang yang menentang, semua jenis orang. Dan kemudian Musa melakukan satu kesalahan karena frustasi. Tuhan berkata, bicaralah pada batu itu. Jangan memukulnya. Jangan tiru apa yang kulakukan. Tuhan melakukan segalanya. Secara berbeda setiap keajaiban, jangan berharap cara instan. Anda harus taat. Aku tidak ingin kamu hanya mengeluarkan air dari batu. Aku ingin kamu melakukan yang aku perintahkan. Karena aku sedang memproses kamu. Ketaatanmu terwujud dalam proses. Ibadahmu terwujud dalam proses. Lakukan dengan cara yang aku perintahkan. Bukankah itu tidak adil? Saya bertanya, Tuhan, ini sangat tidak adil. Pria berusia 120 tahun, baca kitab Ulangan. Musa memberitahu orang-orang, aku tidak bisa pergi bersamamu. Bukankah itu menyedihkan? Tapi Anda tahu, semakin tinggi Anda, semakin sedikit hak istimewa yang Anda miliki sebagai pemimpin. Musa adalah salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah umat manusia. Saya katakan pada suami saya, ini sangat gila, buku ini sangat hidup bagi saya. Seperti saya hampir mempelajari Musa, saya bertemu Musa, dan saya ingin Anda bertemu dengannya. Saya ingin Anda bertemu dengannya, menghormatinya, memahaminya, dan belajar darinya. Musa adalah pria yang luar biasa.